Lagi anak-anak, untuk materi sembahan bakal injeksi kita masuk ke materi pemeriksaan tentang total body dan injektor. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas tentang pemeriksaan total body dan injektor dulu. Oke, sebelum masuk ke pemeriksaan total body, ini ada materi tambahan dulu tentang sensor. Ada 3 bagian peranan penting dalam sistem kontrol elektronik, yaitu yang pertama ada sensor. Nah, sensor itu terdiri dari beberapa jenis sensor. Misalkan ada sensor CKP, kemudian ada sensor limb angle atau sudut kemiringan, kemudian ada sensor suhu atau engine oil temperature sensor. Nah, ini bagian dari sensor-sensor. Sebetulnya bukan hanya 3 ini, banyak yang lainnya. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian selain sensor, peranan penting dalam kontrol elektronik adalah ECU-nya. Dia berfungsi sebagai otaknya. Nah, ini controllernya. Controller ini kalau kita lihat di kendaraan ini banyaknya disebut dengan ECU atau ECM-nya. Sensor itu nanti akan mengirimkan informasi ke controller atau ke kontrolnya, ke ECU-nya. Nah, ECU nanti akan memerintahkan aktuator. Mana aktuatornya? Ini aktuatornya. Aktuator itu apa sih? Jenisnya seperti apa? Aktuator jenisnya salah satunya di sini ada 2 gambarannya, yaitu injektor, itu termasuk dalam aktuator. Ya, selain injektor ada juga ignition coil atau coil pengapiannya. Ya. Nah, ini 3 peranan penting yang masuk ke dalam sistem kontrol elektroniknya. Ingat anak-anak, jadi ada sensor, ada kontrol, ada aktuator. Sensor ini terdiri dari CKP, limb angle sensor, layout sensor, dan yang lainnya nanti akan dibahas. Kemudian kontrolnya ECU atau ECM-nya, atau itu yang berfungsi sebagai otaknya. Kemudian aktuatornya injektor, ignition coil, dan yang lainnya. Yang lainnya itu apa contohnya? Misalkan fuel pump itu masuk ke dalam aktuator. Ya. Oke, kita lihat ada wiring diagram atau rangkaian sistem kontrol elektronik. Bapak ambil contoh pada sistem kontrol elektronik motor Honda Supra X125. Nah, ini gambar rangkaiannya. Jadi dalam rangkaiannya ini untuk kelistrikannya, sumber arusnya itu berasal dari generator atau alternator, ya. Ada juga baterai. Jadi sumber arusnya ada 2, dari baterai dan dari alternator atau generator, AC generator. Nah, cuman yang dari AC generator ini arusnya masih bolak-balik. Sedangkan kebutuhan suplai kebutuhan suplai tegangannya adalah suplai tegangan DC atau searah. Nah, maka dari alternator ini harus dirubah dulu arus bolak-balik tadi menjadi arus searah. Yang merubahnya apa? Yang merubahnya ini komponennya yang paling atas. Ini disebut dengan regulator rectifier. Dia berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Baru dari alternator dan baterai tadi, ya, kalau yang dari alternator baterai sudah lewat regulator rectifier, ini masuk ke kunci kontak tegangannya. Nah, jadi kunci kontak di on, tegangan tadi akan disebarkan. Ada yang masuk ke ECM sebagai input tegangan ECM, ada yang masuk ke coil, ada yang masuk ke injektor, dan ada yang masuk ke fuel pump. Nah, lihat di ECM, tegangan yang dari ECM tadi nanti juga akan dikirimkan untuk pendeteksian tadi ke sensor-sensor. Nah, misalkan dari ECM ini dikirim ke engine oil temperature. Nah, nanti engine oil temperature akan bekerja dan memberikan informasi dan mengembalikan tegangan tersebut ke ECM sesuai dengan deteksi yang dihasilkan oleh EOT sensornya. Selain ke EOT, ini dari ECM dikirimkan lagi kemana? ECM akan dikirimkan juga ke limb angle sensor. Nah, ini secara garis besar gambaran di rangkaian elektroniknya untuk sistem bahan bakar yang injeksi. Oke, kita bahas satu-satu tentang throttle body-nya. Ini materi utamanya. Nah, ini sensornya. Ini sensor-sensor tadi, sensor itu berfungsi sebagai penginformasi data. Salah satu contoh, ada sensor putaran. Sensor putaran itu disebut dengan crankshaft position sensor. Adanya di poros engkol, yang dia mendeteksi putaran poros engkol. Ya. Kemudian ada sensor temperatur. Nah, sensor temperatur ini ada 2, ada engine oil temperatur dan intake air temperatur. Ya, kemudian ada sensor tekanan udara yang disebut dengan manifold absolute pressure sensor, bisa disingkat dengan MAP. Kemudian ada sensor kemiringan. Kalau di Honda ini disebut dengan bank angle sensor atau BAS. Kalau di motor Yamaha ini disebut dengan limb angle sensor. Kemudian ada sensor posisi katup gas atau disebut dengan TP sensor. Nah, ini TP sensornya. Kemudian ada sensor gas buang, ya, atau disebut juga dengan oksigen sensor. Nah, oksigen sensor biasanya disingkat dengan O2 sensor, dan banyak sensor-sensor yang lainnya untuk tambahan kelengkapannya.
semakin banyak sensornya berarti untuk sistem bahan bakar pembakarnya akan lebih sempurna lagi karena kontrolnya lebih banyak lagi. Oke, kita masuk ke materi utamanya, yaitu tadi tentang throttle body. Ya. Throttle body gambarannya seperti begini, ini gambaran bentuk throttle body. Ya. Throttle body ini dia berfungsi sebagai pengatur jumlah udara masuk, dudukan injektor, dan tempat unit sensor. Nah, yang tadi itu ya. Nah, unit sensor apa saja yang ada di dalam throttle body? Yang pertama ada throttle position sensor atau sensor posisi katup gas. Dia nanti berfungsi untuk mendeteksi pembukaan katup gasnya. Nah, fungsinya nanti dibahas di slide berikutnya. Kemudian ada intake air temperatur sensor. Nah, sensor temperatur udara masuk fungsinya. Kemudian ada manifold absolute pressure sensor atau sensor tekanan absolut saluran masuk throttle position atau TP sensor tadi. Jadi ingat anak-anak di dalam throttle body itu terdapat 3 sensor. Yang pertama ada TP sensor, yang kedua ada intake temperatur sensor, yang ketiga ada manifold absolute pressure sensor. Nah, ketiga sensor itu disebut dengan unit sensor karena terpasang di dalam satu tempat, yaitu di throttle body. Paham ya? Kemudian kita bahas dari tadi TP sensor itu. Nah, TP sensor ini gambarannya seperti begini. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini TP sensornya. Nah, si TP sensor tadi dia berfungsi untuk memberikan sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tentang posisi katup gas. Oke. Adapun ciri-ciri dari TP sensor atau position sensor itu posisinya pada ujung kendaraan itu ada di ujung lain dari katup gas. Yang kedua, dia mempunyai 3 kabel konektor yaitu input, output, dan ground. Nah, cara kerjanya atau rank kerja dari TPS ini adalah sebagai penghitung presentasi, ya, presentasi pembukaan katup gas. Jadi saat katup gas menutup itu dianggap nilai posisi pembukaan katup gasnya itu 0%. Nah, 0% itu kalau diibaratkan dengan tegangan masuknya hanya sekitar 0,5 volt. Ya, pada saat katup gasnya dibuka penuh, ini dianggap persentasinya 100%. Nah, 100% itu kalau misalkan dikalkulasikan dengan tegangannya, itu diibaratkan dengan tegangan yang masuk keluarnya sekitar 4,7 volt. Gitu ya. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya kalau misalkan tegangannya kecil yang masuk ke ECU atau sekitar 0,5 volt, berarti nanti ngaruhnya ke si ECU itu memberikan injektor untuk memberikan suplai bahan bakar atau menyimpan bahan bakarnya sedikit. Ketika tegangan masuknya besar, yang masuk ke ECU atau sama dengan 100% tadi dianggapnya buka full gasnya. Nah, yang masuk itu sebesar 4,7 volt, berarti si ECU nanti memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakarnya akan lebih banyak lagi atau lebih lama lagi. Itu pengaruhnya. Oke. Nah, yang kedua itu tadi yang di unit sensor tadi, yaitu intake air temperatur sensor atau disebut dengan IAT sensor. Nah, ini ilustrasinya IAT sensor itu berada di samping dengan TP sensor. IAT itu tadi apa? Intake air temperatur sensor. Ingat-ingat ya anak-anak. Oke, berfungsi untuk memberikan sinyal ke ECU berupa informasi deteksi tentang suhu udara yang masuk ke intake manifold. Itu fungsinya. Tolong dicatat. Nah, dia bekerja itu menggunakan sensor jenis termistor NTC. Apa itu NTC? Yaitu negatif temperatur koefisien. Nah, di mana nilai tahanan berkurang apabila temperaturnya naik. Jadi si jenis termistor NTC ini ketika dalam posisi temperaturnya panas atau dia kena panas, dia mempunyai atau dia akan mengalami perubahan nilai tahanan itu akan berkurang. Jadi nilai tahanannya akan berkurang jika mengalami temperatur atau suhu yang tinggi atau suhunya semakin naik, dia akan tahanannya akan semakin berkurang. Dan sebaliknya, jika temperaturnya turun akan semakin dingin, misalkan dari panas ke dingin, itu nilai tahanannya akan semakin besar. Sehingga pengaruhnya dampaknya seperti begini. Nah, ini ada diagramnya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, yang ke atas itu ada nilai tahanannya atau resistannya dalam satuan kilo ohm. Dan yang ke samping di sana ada nilai temperaturnya menggunakan 2 jenis satuan yaitu Celsius dan Fahrenheit. Bisa dilihat. Nah, kalau di titik atau di garis yang biru, lihat yang biru. 20 derajat Celcius itu nilai tahanannya hanya 0,2 ohm. Ketika dipanaskan, digeser lagi suhunya dinaikkan lagi sampai 80 derajat.
Oke, jika di suhu 20 derajat Celcius dia nilai tahanannya 2 kilo ohm. Tapi semakin panas suhunya, ya, semakin panas suhunya. Nah, misalkan dinaikkan dari 20 derajat suhunya jadi 80 derajat Celcius. Lihat nilai tahanannya akan semakin berkurang. Yang tadinya 2 kilo ohm itu akan turun menjadi 0,2 kilo ohm. Berarti itu berbanding terbalik nilai tahanannya. Semakin panas suhunya, nilai tahanannya akan semakin berkurang. Dan semakin dingin suhunya, nilai tahanannya atau resistannya akan semakin bertambah. Nah, itu yang digunakan di intake air temperatur sensor yang mendeteksi suhu udara yang masuk ke intake manifold. Yang nanti sinyalnya akan dikirimkan ke ECU. Oke. Nah, itu tadi ini prinsipnya. Jadi, prinsipnya saat temperatur udara dingin, nilai tahanan airnya akan besar. Maka tegangan yang dikembalikan ke ECU juga akan besar sehingga penyemprotan bahan bakarnya akan semakin banyak. Dan sebaliknya, gitu ya. Jika temperatur udaranya panas, nilai tahanannya berarti akan berkurang. Kalau panas berkurang nggak? Ya, kalau temperatur udaranya panas, tapi nilai tahanannya akan berkurang. Maka tegangan yang dikembalikan ke ECU juga berkurang sehingga penyemprotan bahan bakarnya akan menjadi sedikit. Itu maksudnya yang disebut dengan sebaliknya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Nah, MAP sensor ini tempatnya masih sama di pinggir TP sensor. Tadi ada yang warna merah itu TP sensor, yang warna biru tadi intake air temperatur sensor, ini ilustrasinya. Yang warna hijau itu adalah MAP sensor atau sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Dia berfungsi untuk mengetahui besar kecilnya tekanan udara pada intake manifold. Ya. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menentukan lamanya injeksi atau lamanya penyemprotan bahan bakar injektor. Kemudian digunakan juga untuk pengaturan sudut pengapian. Jadi pengaturan sudut pengapian juga ternyata ditentukan oleh salah satunya ditentukan oleh MAP sensor ini. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, cara kerja MAP sensor, lihat gambarnya. Nah, di dalam MAP sensor itu terdapat silikon chip yang bentuknya seperti membran vakum, ya. Vakum itu membran yang sangat tipis dari karet, terbuat dari karet yang sangat tipis, makanya jangan dibongkar, itu rentan sekali rusak. Ya, ini ada dua gambar, yang satunya dengan ketika posisi pembukaan terpal penuh, ya, di gas penuh atau tekanan manifold pressure-nya tinggi, tekanan manifoldnya tinggi. Ya, yang sebelah kanan yang ada panah kanannya itu ketika low pressure. Ya, low pressure itu pada saat idle misalkan, jadi tekanannya sedang rendah. Ada lihat perbedaannya seperti apa? Yang sebelah kiri posisi membrannya cembung, kalau yang sebelah kanan membrannya hampir datar kan, karena itu tidak tertekan oleh udara. Panah yang ke atas yang hitam itu menunjukkan atau menggambarkan tekanan udaranya. Kalau tekanan udaranya tinggi, lihat ya, si vakumnya terdorong oleh udara tadi, si karetnya. Tapi kalau low pressure yang sebelah kanan tekanan udaranya rendah, ya lihat si vakumnya tidak begitu cembung karena tekanannya tidak tinggi. Nah, di dalam MAP sensor ini ada yang disebut dengan piezoresistive. Piezoresistive ini adalah bahan yang nilai tahanannya tergantung dari perubahan bentuk. Nah, piezoresistive itu dibuat dari diafragma atau silikon chip tuh yang di atas tadi, ya, yang berfungsi sebagai membran antara ruang vakum. Ya, dia mempunyai cara kerja atau mempunyai ketahanannya 0,2 bar itu sebagai referensi dan ruang yang dihubungkan atau yang berhubungan dengan intake manifold. Nah, ini piezo namanya bahannya. Ya. Yang keempat, yang terakhir, ini pembahasan yang terakhir yaitu injektor. Ini bentuk fisik dari injektor. Nah, penempatan injektor ada yang dipasang di throttle body, ada yang juga dipasang di intake manifold sebelum katup masuk. Tapi kebanyakan dipasang di throttle body. Tapi yang sekarang juga banyak dipasang di intake manifold karena mungkin alasannya supaya lebih dekat dengan ruang bakar, tapi sebelum katup masuk. Ya. Nah, fungsi dari injektor yaitu untuk menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold di dekat katup masuk. Nah, terjadinya penyemprotan pada injektor adalah pada saat ECU memberikan tegangan listrik ke solenoid coil injektor. Ya, jadi ketika ECU mengirimkan tegangan ke solenoid atau ke lilitan solenoid injektor, baru si lilitannya tadi akan menarik plunger. Si plungernya itu akan membuka saluran atau lubang-lubang kecil yang ada di ujung injektornya, sehingga bahan bakar yang sudah mempunyai tegangan di pembahasan sebelumnya tentang pompa bahan bakar, dia nanti akan keluar, ya, dalam berupa semprotan atau semburan gitu.
Jadi yang menyemprotkannya itu tekanan bahan bakar yang sudah ada antara fuel hose dengan injektornya. Ya, injektor itu hanya tinggal membuka keran, kalau ibaratnya keran. Kerannya seperti apa? Itu tadi solenoidnya. Ketika solenoid tadi dikasih tegangan, dia akan menarik plunjernya, sehingga plunjernya akan membuka saluran-saluran atau lubang-lubang kecil di injektor, dan keluarlah bensinnya yang sudah berbentuk kabut atau semprotan. Nah, itu secara garis besar tentang cara kerja injektornya. Terus bagian-bagian dari injektornya seperti apa? Bagian-bagian injektornya, ini gambarnya seperti ini. Nah, di bagian atas ada bensin masuk. Bensin masuk itu berarti masuk dari fuel tank yang disaring dulu kemarin tuh ya, kita bahas dulu sedikit. Dari fuel tank dipompa oleh pompa bahan bakar, tapi masuk dulu ke fuel suction filter, masuk ke pompa, masuk ke fuel pressure regulator. Nah, baru dari fuel pressure regulator dialihkan ke fuel feed hose, dari fuel feed hose ke injektor. Nah, dari injektor itu masuk ke bagian ini tadi, disaring lagi. Bagian mana? Masuk ke fuel suction, masuk ke fuel strainer screen atau penyaring bahan bakar lagi yang ada di dalam injektor. Nah, belum keluar. Nah, kenapa belum keluar? Kalau si bensin ini belum keluar nyemprot dari injektor, kalau si lilitan atau solenoid coil di kumparan solenoidnya tadi belum mendapatkan tegangan dari mana? Dari ECU. Nah, masuknya dari mana? Dari konektor solenoid ini. Ada kabel nanti masuk ke dalam ini ke solenoid, kemudian kabel tadi dialiri tegangan dari ECU, baru solenoidnya menjadi induksi medan magnet dan menarik plunjernya terangkat ke atas. Ketika plunjer terangkat ke atas, bensin baru nyemprot keluar. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada fuel strainer screen, ada spring pegas untuk memberikan plunjer ke bawah lagi. Kemudian ada konektor dari ECU ke solenoid, ada solenoid coil atau kumparan solenoidnya, ada plunjernya, ada nozzle plate-nya atau dudukan atau piringan nozzle-nya, kemudian fuel passenger atau saluran bahan bakarnya. Baiklah anak-anak, sudah paham semua? Kalau sudah paham, silakan nanti handout-nya dibuka, kemudian dicatat dulu. Kemudian nanti tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.